Halo sobat, ketemu lagi sama aku Jeros. Video ini tentang liburan aku pergi ke Ancol SeaWorld. Setelah kemarin kita ikut event Komiforo 19, hari ini kami akan ke Ancol. Sebelumnya kami udah beli tiketnya secara online di aplikasi. Kalau dari apartemen kita yang di Tangerang, perjalanannya kita harus ke stasiun Serpong dahulu. Lalu kita pilih rute ke stasiun Tanah Abang. Kemudian transit ke Kampung Bandan, lalu turun ke stasiun Ancol. Setelah itu naik Grab, lalu ke Ancol. Wah, kita udah sampai di Ancol. Pagi ini kita singgah dulu ke SeaWorld. Nanti siang kita ke Dufan. Yuk kita ke kantor tiket karena kita udah booking tiket secara online. Ini adalah jadwal atraksi di SeaWorld Ancol. Di sini juga ada tempat makan kalau sobat Jeros merasa lapar. Ayo kita masuk ke dalam. Duh, gak sabar nih mau lihat ikan-ikan di SeaWorld yang lucu-lucu. Ini adalah ikan arwana merah. Wah, cantik sekali ya.
Ada juga ikan piranha loh sobat. Ini ikan piranha kalau kita lihat lebih dekat. Lihat-lihat. Di sini juga ada miniatur tank yang di dalam akuarium. Wah. Kesukaan dia tuh kalau ada tank. Hehehe. Say hello sama ikan Napoleon. Wah, ada juga spider crab. Wah, ada ikan buntal dan juga gurita Pasifik raksasa. Ada bulu babi, lepuk tembaga, dan kalian tahu nggak sih ini mirip banget sama ikan di game Feeding Frenzy. Nama ikannya lionfish. Ada ikan kakap merah dan ikan-ikan lucu yang lain. Sobat Jeros pasti udah gak asing kalau lihat ikan ini. Nah, betul sekali. Yang udah pernah nonton film Finding Nemo, ini adalah ikan badut dan juga ikan dori. Terus berenang, terus berenang, terus berenang.
Ayo kita ke area jellyfish. Jellyfish itu apa? Jellyfish adalah ubur-ubur. Wah, sangat cantik ya ciptaan Tuhan. Balik deh. Aku pikir dia bulu babi loh. Babi tadi yang hitam tajam-tajam. Wah, lucu banget. Ikannya lagi mau main bola kah? Padahal udah jelas-jelas dilarang itu. Do not touch the grass. The glass. Oh. Lagi ngelawak ya, Bang? Wah, lihat, ini ada ikan pari dan ikan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah museum ikan-ikan pada zaman purba. Wow, ada ikan pari raksasa loh. Wah, di sini juga ada aula untuk event mewarnai khusus anak-anak.
Hati-hati sobat, ada ikan hiu. Ayo kita masuk ke tunnel. Mirip dirimu loh. Lagi nyantui dia. Nih mbak. Unik banget ya. Di dalam mobilnya itu dijadiin akuarium. Ayo kita intip di lantai 2-nya ada apa ya? Wah, cantik sekali. Yuk kita turun ke bawah. Sebentar lagi akan ada atraksi ikan hiu. Ayo kita intip akuarium ikan hiunya. Jangan lihat cara menyelamnya, kita lihat. Oh, iya, nanti kita kasih menyelam sampai dulu. Halo. Iya, salam menyelam. Salam menyelam. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu. Kayak gitu loh. Iya, coba kita lihat ikan yang besar-besarnya sudah mulai aktif. Yang tadinya hanya rebahan saja. Wow.
besarnya ini karena kakak penyelamnya membawakan makanan untuk ikan hiunya. Ada yang tahu makanan untuk ikan hiu apa adik-adik? Manusia. Cumi-cumi, apalagi? Manusia. Hewan yang Ikan kecil ya, ikan kecil apa? Ikan tongkol, ikan Jerry. paus, ikan salak. Tuh, kenapa nih kakak penyelam itu bawa cumi-cumi atau oktopus ya, guita ya? Tuh, coba lihat, kenapa tuh? Karena bau amisnya dari oktopus ini lebih amis dibanding ikan ternyata. Karena itu untuk mengundang ikan hiu yang tadi rebahan. Tuh, ada yang tahu kenapa ikan hiunya rebahan tadi yang besar? Karena ikan stres. Enggak ya. Ikan hiu yang besar ini ternyata dia adalah hewan nokturnal. Yuk kita belajar lagi nih. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan ikan hiu yang besar nih, ikan hiu yang besar. Ini adalah jenisnya ikan hiu perawat raksasa atau giant shark. Nah, ini ikan hiu yang besar ini hampir ya kebanyakan ada di perairan Indonesia. Karena itu kalau di Jawa disebutnya dengan ikan hiu buto. Ada yang tahu bahasa buto artinya apa? Artinya adalah besar atau raksasa. Karena dia yang besar ini panjang maksimalnya bisa mencapai 4 meter dengan bobot berat bisa mencapai 250 kg lebih. Karena itu kalau mungkin tadi lihat ya, ternyata ada dua jenis karakter ikan, terutama ikan hiu, yang dimana ikan itu ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Berenang aktif dan juga berenang pasif. Yang pasif yang mana kak tadi yang besar? Itu salah satunya. Dia lebih sering rebahan. Tapi ada juga yang aktif, yang kecil tuh. Nah ini jenisnya adalah mana yang kecil tuh? Ya, Bang bisa melihat ada sirip hitamnya. Nah ini namanya adalah ikan hiu sirip hitam. Jadi mudah dikenali. Oh, coba lihat. Ya, coba kita berkenalan lebih jauh nih tentang ikan hiu buto. Kita sebut saja karena dalam bahasa Jawa yang disebut ikan hiu buto. Dikenal ya. Ikan hiu buto ini dia cara makannya cukup unik para pengunjung. Biasanya ikan hiu itu cara makannya digigit dan dikoyak ya, karena dia memiliki gigi yang sangat tajam dan juga banyak sekali deretan giginya. Kalau manusia ada berapa deretan gigi? Ada hanya satu ya. Kalau dalam bahasa Islamnya satu sab ya. Kalau gigi ikan hiu ada berapa? Ada bisa mencapai 15 deretan. Jadi banyak sekali karena itu ikan hiu yang berbahaya ya. Dia pernah menyerang manusia tanpa adanya provokasi, tanpa adanya ancaman. Jadi tiba-tiba menyerang manusia tanpa adanya provokasi. Salah satunya siapa kak? Salah satunya adalah kakak penyelamnya. Saat waktu itu dia pemberian makan, tiba-tiba kakak penyelamnya mendapatkan luka atau mendapatkan isapan dari ikan hiu buto. Nah, karena ikan hiu buto cara makan dihisap sehingga merobek lengan kanan dari kakak penyelamnya hingga mendapatkan 54 jahitan. Jadi cukup berbahaya kali. Ikan hiu buto ini di urutan keberapa kak? Dari 32 jenis ikan hiu berbahaya di dunia, di urutan terakhir dia, di urutan ke-32. Nah, ini berbahaya sekali ya. Padahal juga banyak ratusan. Karena itu kan kakak penyelamnya ini dia memakai seragam khusus. Namanya adalah shark suit. Ini terbuat dari stainless. Dan bobot beratnya stainless ini 15 kg. Jadi cukup berat sekali ya. Biasanya dulu si Wotanjol saat pemberian makan di akuarium khusus ikan hiu, dia menggunakan kerangkeng besi atau biologi besi. Namun saat ini si Wotanjol lebih menantang lagi, ya karena menyuapinya ikan hiunya secara langsung tuh. Kalau kamu bisa lihat, cukup hati-hati kakak penyelamnya ya. Karena dia biasanya ikan hiu itu kalau sudah makanan, sifat agresifnya mulai tinggi, ya lebih tinggi lagi dia. Nah yang paling berbahayanya apa? Yang paling berbahayanya adalah ikan hiunya salah makan. Nah dimana makanannya lengan ikan, ternyata malah yang dilahap adalah lengannya kakak penyelam. Jadi sejatinya ikan hiu makannya apa? Ikan ya, bukan manusia. Jadi kalau masih ada yang beranggapan ikan hiu makannya manusia, ternyata salah. Karena biasanya ikan hiu ini dia salah makan. Pikirannya itu manusia itu adalah makanan, ternyata bukan. Karena dia memiliki mata yang sangat ragu ikan hiu ini. Karena ada yang tahu nggak? Ikan hiu ini dia mendeteksi mangsanya dari apa? Dari bau. Penciuman. Sebenarnya dia mendeteksi mangsanya itu dari getaran. Oh ya. Jadi kalau ada percikan-percikan air, nah itu dia merasa ada ancaman. Nah, dia perlu Pak Bumi. Tolong sangat tajam. Ya selain dari penciumannya. Oh, kalau coba lihat.
Nah, cara makannya dihisap, ya. Jadi dia pendengarannya cukup baik, sehingga dia mendeteksi mangsanya itu dari pendengarannya terlebih dahulu, baru dari penciumannya. Kalau sudah mencium, biasanya ikan hiu ini dia memiliki mata yang pelabur, jadi dia salah makan. Seru sekali ya jalan-jalan kita di SeaWorld Ancol. Selanjutnya akan ada videoku di Dufan. So, see you on my next video.